Febrina Nurholijah dari kelas 5C. Izin memaparkan tugas ujian akhir semester pada semester 5 ini. Yang pertama yaitu saya akan memaparkan pandangan saya terhadap buku Filologi Indonesia, Teori dan Metode karya Pak Oman Fatur Rahman, dosen saya sendiri di Bahasa dan Sastra Arab. Pada buku ini saya berpendapat sebagai mahasiswa bahwa buku ini penting untuk terjun lebih dalam dengan mempelajari apa itu filologi, apa itu manuskrip atau naskah kuno, bagaimana alur penelitiannya, dan bagaimana cara mendigitalisasi manuskrip itu. Nah, di bagian pertama ini menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu Khazanah Naskah Nusantara. Terus di bagian kedua ini beliau menjelaskan tentang apa itu filologi. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, di sini ada penjelasan tentang apa itu filologi. Terus di bagian ketiga yaitu menjelaskan tentang naskah objek kajian filologi. Nah, di bagian keempat itu menjelaskan sejarah perkembangan studi naskah dari ilmu filologi. Selanjutnya di bagian kelima, nah ini bagian kelima yang pentingnya, yaitu teori, metode, dan alur penelitian filologi. Jadi bagi yang tertarik untuk meneliti manuskrip, di sini ada cara alur-alurnya. Dari pertama tuh dia harus apa gitu. Terus di bagian ke-6 itu yaitu ada kodikologi dan paleografi. Selanjutnya di bagian ke-7, di bagian terakhir yaitu ada katalogisasi dan digitalisasi naskah Indonesia. Jadi bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang tertarik terhadap penelitian filologi, di sini ada alur-alurnya, bagaimana untuk menjadi filologis, peneliti filolog gitu kan. Nah, bukan hanya untuk mahasiswa buku ini penting, tapi untuk bagi masyarakat umum yang tertarik terhadap manuskrip, buku ini juga bisa membantu kalian. Pembahasan selanjutnya yaitu apa sih pentingnya melestarikan manuskrip di era digital ini, yaitu dengan mendigitalisasikan naskah kuno. Terus yang pertama tuh apa sih itu manuskrip? Manuskrip itu kan naskah kuno yang berisikan informasi-informasi penting dengan tulisan tangan. Terus kenapa harus dilestarikan? Karena manuskrip itu berisi tentang informasi-informasi penting dari banyak hal. Misalkan kayak tentang pelajaran fikih, tasawuf, pokoknya banyaklah, semua hal tuh bisa ada di manuskrip itu sendiri. Terus maksud dari mendigitalisasi naskah itu yaitu yang pertama tuh karena naskah kuno atau manuskrip itu kan terbuat dari kertas, yang dimana kertas itu kan pasti ada kertas itu kan tidak bisa bertahan lama, dan dimana dia pasti akan mengalami kerusakan, entah dari kertasnya termakan rayap atau tintanya luber karena kehujanan, atau misalkan kertasnya robek. Jadi kan informasi yang dalam manuskrip itu kan bisa hilang atau tidak terlihat jelas apa itu tulisannya yang ada di manuskrip. Maka dari itu terciptalah digitalisasi naskah, yaitu dengan cara mendigitalkan manuskrip lalu di-upload ke web manuskrip digital. Nah, tujuan dari mendigitalisasi naskah ini yaitu yang pertama tuh ada menjaga nilai informasi yang ada dalam manuskrip itu. Yang kedua itu yaitu menjaga fisik aslinya manuskrip. Jadi ketika kita mendigitalkan itu kan masih terjaga dalam keadaan bagus gitu. Terus yang ketiga itu ada mengurangi ruang tempat manuskrip secara fisik gitu. Misalkan kayak di perpustakaan, jadi kan kayak mengurangi, nggak harus penuh. Kalau misalkan kekurangan tempat kan kita bisa mendigitalisasikan. Terus yang terakhir itu yaitu untuk di luar jangkauan itu bisa kita misalkan kita sebagai mahasiswa, manuskrip itu ada di Sulawesi, kita tidak harus ke Sulawesi untuk cepat dapat informasi dari manuskrip itu. Kita bisa lihat dari digital naskah yang ada di
web digital naskah yang sudah disediakan itu. Nah, sebagai mahasiswa juga, misalkan ingin melakukan penelitian dan sumbernya itu ada di manuskrip, kita jadi lebih mudah mengakses informasi itu lewat digitalisasi naskah manuskrip itu, tanpa harus kita mendapatkan fisik manuskrip ke tempat asalnya. Lanjut dari digitalisasi naskah tadi, hasil dari digitalisasi naskah tadi selanjutnya yaitu menginventariskan naskah dengan cara menguploadnya di database naskah online. Yaitu yang pertama ada Dreamsea, EAP, dan Hastara. Kalau Dreamsea ini itu database naskah online dari Asia Tenggara, dari seluruh Asia Tenggara. Terus yaitu selanjutnya itu ada EAP, yaitu database naskah online dari seluruh dunia. Dan yang terakhir itu ada Hastara, yaitu database naskah online dari Perpustakaan Nasional Indonesia, di mana tiga database naskah online ini itu tempat atau wadah dari hasil digitalisasi naskah tadi lalu diupload di database naskah online tadi atau web ketiga tadi itu, yaitu tujuannya untuk mempermudah khalayak umum mengakses manuskrip-manuskrip yang sudah didigitalisasikan tadi. Dengan begitu, masyarakat umum dapat dengan mudah mendapatkan informasi-informasi yang bersumber dari manuskrip-manuskrip dari seluruh dunia atau yang ada di Nusantara tadi. Selanjutnya di sini saya akan memberi ulasan singkat dari salah satu video Ngariksa, yaitu yang berjudul Ngariksa 81 Minangkabau Simsalabim Manuskrip Jadi Batik. Dalam video ini ada salah satu dosen Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas Andalas, yaitu Pak Pram, yang mengajak para mahasiswanya untuk mengenal lebih dekat apa itu manuskrip, yaitu dengan cara mendekatkannya dengan cara apa yang mereka suka, seperti membatik. Jadi beliau ini mengambil motif iluminasi dari naskah kuno itu untuk dibatik. Nah, dari situlah pasti ada timbul pertanyaan dari para mahasiswa itu, kok cantik motifnya. Nah, dari situlah mereka ini, para filolog ini akan memberitahu bahwa inilah iluminasi dari naskah kuno atau manuskrip. Nah, lalu dari mahasiswa itu akan bertanya, apa itu naskah kuno, apa itu manuskrip. Dari situ para filolog ini atau dosen Pak Pram ini akan menjelaskan bahwa manuskrip itu seperti apa, naskah kuno itu seperti apa. Setelah ada timbul pertanyaan itu dan rasa keinginan tahu para mahasiswa di Universitas Andalas, pasti kan ada yang mulai tertarik tuh dengan manuskrip, bagaimana cara mengkajinya, bagaimana cara mendigitalisasikan naskahnya. Dari situ Pak Pram itu mulai mengumpulkan para mahasiswa yang tertarik kepada manuskrip itu, lalu menjadikan komunitas atau himpunan mahasiswa gitu. Nah, begitulah ulasan singkat dari saya dari video YouTube Ngariksa 81 Minangkabau Simsalabim Manuskrip Jadi Batik. Baik, sekian, terima kasih. Klasik asik, menatap masa depan, merawat masa silam, salam Ngariksa.